Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Marlisa Utami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, yaitu terkait dengan morfem. Berikut adalah penjelasannya. 1. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Morfem juga dapat diartikan sebagai satuan bentuk paling kecil yang bisa membedakan makna dan memiliki makna. A. Morfem dapat berupa klitika atau partikel, misalnya akhiran kah, akhiran lah. B. Morfem dapat berupa imbuhan, misalnya awalan me, akhiran an, awalan me dan akhiran kan. C. Morfem dapat berupa kata dasar, misalnya makan dan bawa. 1. Jenis morfem berdasarkan kemampuan distribusi. A. Morfem bentuk bebas merupakan bentuk-bentuk yang dipakai secara tersendiri dalam suatu kalimat. Contoh, kamu, aku, mana, dan lain-lain. B. Morfem semi bebas. Morfem yang bebas secara morfologis artinya telah berwujud kata, tetapi masih terikat secara sintaksis. Contoh, dan, tetapi, agar, untuk, melainkan, sehingga, ketika, dan lain-lain. C. Morfem bentuk terikat. Morfem bentuk terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem lain. Morfem bentuk terikat dibedakan menjadi: yang pertama ada prefiks, yaitu awalan. Contohnya, awalan me, ber, ter, di, ke, pe, per, dan se. Yang kedua ada infiks, yaitu sisipan. Contoh, sisipan M, L, dan R. Yang ketiga ada sufiks, yaitu akhiran. Contoh, akhiran an, i, nya, man, wati, wan, nda. Yang keempat konfiks, yaitu gabungan. Contoh, gabungan me plus an, pe plus an, per plus an, me plus kan, dan di plus kan. D. Morfem bentuk unik, yaitu morfem yang hanya dapat digabungkan dengan bentuk tertentu. Contoh, renta dan tua, belia dengan muda, dan lain-lain. 2. Jenis morfem berdasarkan produktivitas. Jenis morfem ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Afiks produktif, merupakan afiks yang terus-menerus mampu membentuk kata-kata baru. Contoh, kata batu dapat membentuk kata baru seperti membatu, bebatuan, berbatu, batu-batu, dan bebatuan. B. Afiks tak produktif, yaitu afiks yang tidak mampu membentuk kata-kata baru. Contoh, arloji, sama dengan arloji. 3. Jenis morfem berdasarkan relasi antar morfem dibedakan menjadi dua, yaitu A. Morfem utuh, merupakan morfem yang deretannya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Contoh, meja, kursi, rumah, dan lain-lain. B. Morfem terbelah, merupakan morfem yang terpisah dalam pemakaiannya. Contoh, morfem ke dan an pada kata kerajinan. 4. Jenis morfem berdasarkan sumber. Jenis morfem berdasarkan sumber dalam bahasa dikelompokkan menjadi: A. Morfem asli, contoh rumah, air, batu, dan morfem yang berafiks ber dan ter. B. Morfem serapan, contohnya koperasi, standar, dan lain-lain. 5. Jenis morfem berdasarkan fonem. Dilihat dari jumlahnya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu A. Morfem berunsur satu fonem,
disebut monofonemis. Contohnya, morfem I pada kata memetiki. B. Morfem berunsur lebih dari satu fonem, disebut polifonemis. Contohnya, an, di, ke, berman, dan lain-lain. 6. Jenis morfem berdasarkan keterbukaannya bergabung dengan morfem lain. A. Morfem terbuka, berarti morfem itu dapat berdistribusi dengan morfem lain. Contoh, kata sapu dapat berdistribusi menjadi kata menyapu, disapu, tersapu, disapu, dan lain-lain. B. Morfem tertutup, yaitu morfem yang tidak dapat berdistribusi dengan morfem lain. Contoh, piring. 7. Jenis morfem berdasarkan makna. Jenis morfem berdasarkan makna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Bermakna leksikal, merujuk pada makna dalam leksikon. Contoh, morfem kuda dan batu. Bermakna leksikal, menyatakan hewan dan benda. B. Morfem gramatikal, merupakan kelompok morfem tidak bermakna atau tidak memiliki makna. Contoh, ter, di, pe, se, i, an, el, dan lain-lain. Morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Contoh, morfem beli dan makan. Bentuk dasar. Bentuk dasar adalah satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Contoh, kata berpakaian, berkata dasar pakaian, dan berafiks ber. Morfem akar atau root digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk dasar yang tersisa setelah semua afiks ditanggalkan. Contoh, pada kata memberlakukan, setelah semua afiks ditanggalkan, yaitu me, ber, dan kan, maka yang tersisa hanyalah akar laku. Laksem. Laksem adalah bahan dasar pembentukan kata. Untuk menjadi kata dalam satuan gramatikal, laksem diolah melalui proses morfologi. Contohnya, laksem bicara. Setelah melalui proses afiksasi, kata berbicara diberi awalan ber. Sekian jawaban atau penjelasan saya mengenai tugas morfologi, yaitu terkait dengan morfem. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.